kepada Bapak Kurniawan untuk membawakan materi pada hari ini. Silakan, Pak. Tunggu nih. Mana file saya ini ya? Sudah jadi kemarin. Di mana itu file dia pindah? Oke, oh ternyata dia pindah ya, dia pindah di tempat lain ini. Nah, gitu. Udah tampil ya? Iya, Pak, sudah, Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini adalah materi probity audit tender pekerjaan konstruksi integrasi rancang bangun. Jadi kita akan melakukan probity audit terhadap tendernya. Jadi ada tendernya berarti sudah ada di bayangan kita, sudah ada di pikiran kita bahwa tender ini berarti proses pemilihannya, pemilihan penyedia. Jadi di pengadaan barang dan jasa ini ada 5 tahapan sebenarnya dalam hal pengadaan barang jasa. Pertama, perencanaan, yang kedua persiapan pengadaan, yang ketiga persiapan pemilihan, yang keempat pemilihan itu sendiri yang sering dikenal oleh tender ya. Yang kelima adalah pelaksanaan konstruksinya. Saya cuma memetik dari 5 tahapan ini, yaitu pemilihannya, yaitu melalui cara tender itu sendiri. Saya memetik ada 1 tahapan yang mungkin bisa kita selenggarakan probity-nya di perencanaan, di persiapan pemilihan, di persiapan pengadaan, sampai pelaksanaan konstruksi. Jadi materi ini bergeser dari hari yang lalu ya, karena beberapa kesibukan yang sama pentingnya. Jadi teman-teman yang memang ada background ya di APIP, tentu probity audit ini bukan hal yang baru, bukan hal yang sering dilakukan. Jadi sudah sering dilakukan dalam hal kegiatan pengawasan. Ya, jadi kegiatan pengawasan. Saya sedikit mengulas tentang probity audit supaya kita satu channel, karena saya berkeyakinan teman-teman di Zoom ini ada beberapa yang background tidak dari APIP itu sendiri. Jadi probity ini dalam beberapa definisinya adalah integritas ya, kebenaran atau kejujuran. Probity juga kita bisa lihat pengertiannya di peraturan BPKP nomor 3 tahun 2019 ya, tentang pengawasan intern pengadaan barang dan jasa. Probity audit itu
sebagai insurance, artinya apa? Sebagai penjamin untuk menjamin insurance yang diberikan oleh auditor probity, lakukan pengawasan secara independen terhadap suatu proses pengadaan dan memberikan pendapat atau simpulan yang objektif mengenai apakah proses pengadaan barang dan jasa telah sesuai dengan persyaratan, kejujuran, rekrutmen yang mematuhi prosedur pengadaan barang sesuai ketentuan perundang yang berlaku. Jadi mungkin peraturan BPKP ini perlu diredefinisi ulang bahwa pengadaan barang jasa itu bukan proses ya, dia itu tentang pengadaan barang jasa proses. Tahapannya adalah ya tadi perencanaan dan lain-lain. Mungkin perlu diredefinisi ulang sehingga tidak bermakna ambivalen, ambigu terhadap definisi ini. Jadi probity audit juga merupakan upaya memperkuat pengendalian intern dan manajemen risiko. Jadi pada saat proses perencanaan, pada saat pengadaan, ada persiapan pemilihan, tender itu sendiri dan pelaksanaan konstruksi. Di sini APIP masuk perannya, ya dapat berperannya untuk melakukan probity audit. Apakah dalam pengadaan barang dan jasa itu sudah memenuhi ketentuan yang berlaku, prinsip dan etika. Jadi itu yang penting. Jadi prinsip probity harus sesuai dengan prinsip probity yang diatur oleh juga dalam Perpres 12 tahun 2021. Jadi peraturan BPKP nomor 3 tahun 2019 ya sudah tinggalan, masih banyak kelemahan-kelemahan dalam isinya ya, yang saya temukan, bagaimana masih banyak kekurangan. Jadi tentu kita dari pihak auditor atau P2PD atau pihak lain seperti PPK juga, Pokja itu ingin memperbaiki prinsip probity ini dengan baik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Jadi prinsipnya adalah efisien dan efektif ya, efisien dan efektif, transparan, terbuka, tidak diskriminatif dan bersaing, akuntabel dan bebas dari benturan kepentingan. Ya, tujuan dan sasaran probity ya, tujuannya untuk meyakinkan bahwa pengadaan itu telah sesuai dengan prosedur ya, ketentuan dan prinsip termasuk etika berdasarkan hasil audit atas dokumentasi. Jadi itu tujuan dari probity audit. Bagaimana memastikan pengadaan barang dan jasa itu sesuai dengan prosedur, ketentuan dan etika. Sasarannya adalah untuk meyakinkan bahwa pengadaan barang dan jasa itu sesuai kebutuhan dari segi jumlah, menguntungkan negara. Jadi dari beberapa definisi ini perlu dicatat bahwa ini kurang tepat ya. Jadi saya kutip saja di BPKP. Jadi kurang tepat tentang menguntungkan negara. Meyakinkan bahwa prosedur pengadaan yang digariskan sesuai ketentuan, meyakinkan bahwa pengadaan yang dihasilkan itu dari setiap uang dibelanjakan ini value for money ya. Value for money dapat diukur dari aspek kualitas, jumlah, waktu, biaya, dan lokasi. Yang keempat adalah mencegah penyimpangan fraud. Kelima, mengidentifikasi kelemahan pengendalian intern itu sendiri. Pihak dalam probity adalah OPD yang sebagai auditan, termasuk juga inspektorat sebagai auditor, meriksa atau pengawas. Kriteria probity, jadi probity ini memiliki kriteria. Kriteria pertama, hal pengadaan barang jasa apa saja yang tepat untuk kita lakukan probity. Yang pertama adalah paket pekerjaan yang berisiko tinggi. Nah, design and build adalah paket pekerjaan yang berisiko tinggi, berisiko kegagalan, apalagi bersifat kompleks. Jadi kegagalan atas pekerjaan itu sangat tinggi ya. Ini terjadi di paket pendampingan saya
ada kegagalan tender. Jadi ada kegagalan tender di paket probity itu sendiri. Entah penyediaannya yang tidak siap sehingga tidak memenuhi syarat untuk diadakan memasukkan penawaran berikutnya setelah prakualifikasi tidak dinyatakan tidak lulus ya. Cuma satu penyedia yang menyampaikan dokumen prakualifikasi. Selanjutnya, kenapa harus ada probity? Paket latar belakang sejarah kontroversial. Jadi ada yang kontroversial atau berhubungan dengan permasalahan hukum. Nah, tentu sebaiknya menghadirkan ke APIP dalam hal ini sebagai pihak yang melakukan probity tadi untuk memastikan prosedur untuk memastikan ketentuan yang dijalankan oleh pelaku pengadaan sesuai dengan jalurnya yang benar. Yang ketiga adalah paket pekerjaan sangat sensitif secara politis. Nah, ini juga biasanya sensitif ini pengertiannya lebih banyak kepentingan individu atau kelompok atau pekerjaan yang menimbulkan konflik kepentingan. Ini juga masuk probity. Atau pekerjaan yang berhubungan di masyarakat luas ya, selain dasar ini juga masuk dari probity sendiri. Nilai paket relatif besar dibanding paket-paket lain itu juga masuk dalam probity sendiri. Jadi tahapan probity ya saya bilang tadi tahapan ya prosedur ya, tahapan ya perencanaan. Ada yang kurang di PKP ini, perencanaan, persiapan pengadaan, persiapan pemilihan. Jadi saya daur ulang ketentuan ini, yaitu persiapan pemilihan ya, ada pasca, ada pra, ada pelaksanaan kontrak ya. Nah, ini juga ada badan usaha dan perorangan, pelaksanaan konstruksi, barang ya, dan jasa lainnya ya. Jadi metode audit, probity audit ini sebenarnya ada 3 ya metode. Itu secara metodologis bahwa ada desk review. Jadi seorang auditor ataupun APIP, P2PD melakukan desk review dulu. Ya. Desk review menelaah peraturan perundangan yang berlaku ya dalam pengalaman serta mengidentifikasi red flags. Red flag ini bendera merah ya, maksudnya potensi apakah ada penyimpangan, ketidakjujuran dan lain, dan menilai keandalan sistem dan prosedur pengadaan barang dan jasa dalam mengendalikan dan mencegah itu sendiri. Jadi dia lebih banyak melihat peraturan perundangan. Peraturan perundangan kita hubungkan dengan apa yang terjadi, apa yang akan terjadi, maka ada desk review. Ya, desk review. Selanjutnya ada file audit. Ya, audit lapangan ini. Ini desk ini audit di atas meja. File audit ini adalah pemeriksaan lapangan, mencari informasi ya. Mencari informasi, sistem prosedur dan menguji validitas serta melakukan teknik audit ya, observasi, workshop, tes, wawancara, kuesioner, verifikasi, konfirmasi, opname dan lain-lainnya. Jadi ini file auditnya ya, audit lapangannya. Jadi desk review dan file audit ini menjadi satu kesatuan yang penting dalam hal melihat proses bisnis dalam hal pengadaan barang jasa, ya. Mengetahui kriteria apa yang mereka dalam proses bisnis. Tentu tidak semua ya dari auditor, tidak semua dari pengawas ya memahami proses bisnis. Tentu kita minta kepada auditan jelaskan bagaimana proses bisnis ya, proses bisnis yang ada di PBJ itu sendiri. Yang ketiga juga bisa kita minta pendapat ahli, tenaga ahli tentang kualitas barang, kewajaran harga, ketepatan metode pelaksanaan pengadaan. Itu yang penting dalam metode
kita melakukan probability audit. Ya, dalam probability audit juga tentu ada laporan ya, laporan temuan probability. Nah, sistematikanya adalah ini yang tidak bisa hilang ya, tidak bisa dari laporan probability, yaitu kondisi. Nanti ada tahapan situ kondisi, situ apa kondisi yang menunjukkan realitas yang ada dari suatu kegiatan pelaksanaan atau kelemahan atau kekurangan. Kondisi juga untuk menyatakan auditor harus mengumpulkan. Jadi ketika melihat kondisi apa umpamanya terjadi perubahan kontrak atau perubahan jadwal pelaksanaan, apakah di situ perubahan jadwal pelaksanaan di SPSE, ya, jadi kita ingin probability audit SPSE itu tadi, apakah perubahan jadwal pelaksanaan yang harusnya hari ini penetapan pemenang berubah menjadi 2 hari, itu akan terekam dalam summary report atau riwayat di log access atau log sistem di SPSE. Nah, itu Pokja pemilihan begitu mengubah jadwal yang tadinya penetapan hari ini tanggal 16 dia ubah menjadi tanggal 20, ada riwayat di log access sistem dan tampil di laman LPSE. Nah, isinya di dalam ada alasan Pokja kenapa dia merubah jadwal penetapan hari ini yang sesudah ditetapkan sebelumnya menjadi tanggal 20. Nah, itu kita bisa lakukan probability di sistem tersebut. Jadi yang selanjutnya kriteria apa yang seharusnya terjadi. Ini kondisi berarti apa yang terjadi. Ini apa yang seharusnya terjadi. Apa yang seharusnya Pokja. Jadi kita tanyakan Pokja, kok saudara melakukan perubahan jadwal penetapan pemenang misalnya, ataupun perubahan jadwal upload dokumen penawaran atau dokumen prakualifikasi atau kualifikasi. Itu isi dari perubahan itu ada alasan yang dijadikan Pokja sehingga berubah. Kalau tidak mencantumkan alasan di perubahan jadwal di sistem SPSE maka tidak akan pernah berubah. Jadi sistem itu secara default, secara otomatis ketika kita mengisi jawaban, maka dia akan berubah di tanggal yang tadinya kita harapkan, yang tadinya tanggal 16 menjadi tanggal 20. Itu di sistem. Nah, tugas dari auditor, tugas dari P2PD, Apip, ya masuk menelusuri di sistem tersebut. Apakah sistem itu apakah alasan itu sesuai dengan kriteria atau standar yang berlaku. Bisa saja Oknum Pokja mengetik sembarang alasannya, tapi tidak sesuai dengan kriteria, sehingga sistem itu tetap terbuka melakukan perubahan. Dan selanjutnya adalah sebab mengapa terjadi. Berarti ada perbedaan ya, ada gap ya, sebab antara kondisi antara yang kenyataan terjadi dengan memang seharusnya apa. Nah, jadi itu sebab. Akibatnya adalah akibat dan dampak apa akibat dan dampak yang timbul dengan adanya perbedaan ya. Pokoknya akibatnya adalah persaingan tidak sehat, ada tidak transparan, lakuan tidak adil, itu akibatnya. Sebabnya kenapa? Mengubah sistem tidak disertai alasan yang cukup. Kriterianya mengubah sistem dari penetapan pemenang tanggal 16 sampai menjadi tanggal 12, kriterianya harus disertai alasan yang cukup, yang memadai, sangat bisa diterima oleh peraturan perundangan sendiri. Maka akhirnya akan memberikan rekomendasi itu sendiri ya, rekomendasi. Nah, kita masuk di tentang tender ini. Jadi tender Lenceng Bangun ini saya membahas saja tender, tidak masuk perencanaan ya. Ini ada materi khusus di akhir bulan ini tentang menyusun dokumen ketentuan PPK
dokumen ketentuan PPK tentang rancang bangun ini, termasuk juga pagu pekerjaannya. Jadi tender pekerjaan konstruksi ini untuk rancang bangun tidak ada HPS ya. Yang ada adalah pagu pekerjaan. Artinya di perencanaan adalah pagu anggaran, begitu berpindah ke PPK di tahapan persiapan disebut pagu pekerjaan. Jadi, tadinya juga di perencanaan ada basic design, ya. Begitu pindah di PPK, itu pindah ke PPK di persiapan pengadaan juga ada namanya dokumen ketentuan PPK. Di situ juga akan merumuskan, mereview, mendalami tentang basic design dari perencanaan. Apakah pekerjaan itu kategori kompleks atau kategori mendesak ya. Jadi metode evaluasi penawaran ini sistem nilai, ya, sistem nilai. Nah, sistem nilai ini metode evaluasi dengan memberikan nilai dengan ambang batas. Jadi setiap kriteria seperti pengalaman tenaga ahli, pengalaman pekerjaan atau peralatan itu punya nilai ambang batas yang sudah ditentukan oleh Pokja. Jadi kita bisa melakukan probability di situ. Apa alasan Pokja untuk menetapkan ambang batas? Yang mempengaruhi kualitas teknis ya. Jadi ini untuk pekerjaan kompleks atau pekerjaan mendesak. Sedangkan harga terendah kita evaluasinya kita tetapkan. Jadi kita bisa evaluasi. Nanti ada contoh kertas kerjanya ya. Kita probability ya, kita bisa evaluasi probability apa yang digunakan, apakah kompleks dan mendesak ya. Kalau Pokja menetapkan evaluasi penawaran dengan harga terendah ambang batas, maka keliru ya. Kenapa dia keliru? Karena sejak awal di perencanaan, sejak awal di persiapan sudah ditetapkan bahwa ini sistem nilai. Nah, sistem nilai ini berarti memberikan penilaian. Kriteria mendesak ya, ada kriterianya, yaitu harus segera dimanfaatkan, memberikan nilai ekonomis, sangat dibutuhkan masyarakat. Ya. Kalau kompleks sangat lain ya. Misalnya kalau pekerjaan kompleks ini untuk di perencanaan sudah muncul yaitu bahwa itu pekerjaan unforeseen condition. Tidak bisa diperkirakan kondisi sesungguhnya ya, karena di desain NBL ini belum ada secara detail gambar kerjanya, hitungannya masih secara global. Nanti pihak penyedia yang menyampaikan penawaran harga yang menyampaikan secara detail berapa harga yang dikehendaki ya. Nah, ini jadwal. Jadi kita bisa melakukan probability ya, apakah dia sudah menyusun jadwal sesuai dengan ketentuan tersebut. Ini ketentuan bak, berarti ini kriteria paling kurang 7 hari. Ini juga kriteria paling untuk pendaftaran ya, mendaftar atau mengunduh dokumen kualifikasi sampai dengan batas akhir menyampaikan dokumen kualifikasi. Jadi ini waktu termasuk kategori kriteria. Ya, kriteria ini normanya, kaidahnya. Jadi untuk prakualifikasi. Jadi memang di tender rancang bangun ini ya prakualifikasi. Evaluasi sesuai kebutuhan. Jadi ketika evaluasi kualifikasi ini sesuai kebutuhan, jadi ada kewenangan Pokja merubah jadwal. Jadi ini bisa dirubah ini, bisa dirubah. Saya kasih contoh cepat-cepat. Nah, itu enak ya. Bagaimana Pokja merubah jadwal ya? Juga kan, surat kuasa. Coba di kelas. Saya kasih contoh cepat-cepat ya. Saya LPSE Kota Kendari. Ini ada paket di desain NBL di Kota Kendari ini. Terus saya dampingi paket ini. Nah, saya tayangkan
evaluasi kualifikasi sebagaimana slide saya. Ya. Ini sudah kelihatan ya, saya. Jadi ini ada perubahan ini. Tapi isi dari perubahan ini ada alasan yang dibuat Pokja ini. Jadi sistem secara default, secara otomatis berganti ya, yang tadinya tanggal berapa ya, ini menjadi tanggal 17. Jadi sebelumnya perubahan itu penetapannya tanggal 15, ini berubah tanggal 17. Jadi ada perubahan. Ya, bagaimana perubahannya? Ya. Jadi dia ubah. Ini kita bisa lihat riwayatnya ini. Harusnya tanggal 14 ini. Tanggal 10 dan tanggal 14. Ternyata Pokja mengubahnya ya, dia mengubah. Jadi kita bisa lihat di log sistem nanti ya, kalau kita audit SPSE. Jadi ada perubahan sampai tanggal 17. Ya, tanggal 17. Ini ada sinya, ada alasannya ini. Kalau kita masuk di sistem ada tahu. Nah, kalau untuk evaluasi kualifikasi, evaluasi dokumentasi kualifikasi, dia sesuai kebutuhan. Artinya apa? Kita bisa artinya apa? Pokja masih membutuhkan waktu evaluasi kualifikasi. Ya, jadi pas Pokja membutuhkan waktu evaluasi kualifikasi sesuai dengan kebutuhannya, Nah, tentu sebagai insting sebagai pengawas saya pemeriksa ya tidak begitu saja sesuai kebutuhan ya. Apakah evaluasi kualifikasi itu memang bisa diperpanjang, kita harus memberikan penilaian benar tidak sesuai kebutuhan. Itu yang penting, karena kenapa? Evaluasi kualifikasi kan sendirinya itu adalah mencocokkan ya apa yang disampaikan oleh dalam form SPSE dengan dokumen pendukungnya, cocokkan, dan apakah benar dibutuhkan waktu yang sedemikian panjang ini 3 hari ya. Karena Pokja juga dalam setiap evaluasinya kan ada tim ya, yang kecuali memang kalau jumlahnya yang memasukkan dokumen kualifikasinya banyak ya penyediaannya. Pembuktian kualifikasi, nah ini pembuktian kualifikasi juga sesuai dengan Pokja, dan penetapan. Jadi penetapan ini norma. Jadi ketika menjadi norma, menjadi kriteria, maka setelah pembuktian baru harus ditetapkan pemenang ini. Selanjutnya penyampaian dokumen kualifikasi setelah hasil pengumuman ya. Setelah ada masa sangga ini ya. Jadi ada tahapan masa sangganya ya. Sangga pada saat prakualifikasi ya, saya belum masukkan. Jadi itu. Oh, terbalik ya. Jadi ada masa sangganya nih. Terbalik ya. Di kualifikasi ini ada masa sangganya ya. Setelah ditetapkan pemenang, ada masa sangganya. Nah, ketika lulus prakualifikasi, maka akan diundang peserta yang lulus ya. Terus mengunduh dokumen pemilihan, penjelasan. Yang penting dalam desain dan bidding rancang bangun adalah dia ada peninjauan lokasi, wajib ya peninjauan lokasi, menjampaikan dokumen file dan lain-lain. Sisa di ya, bisa kita selain juga ada tahapan untuk metode penyampaian 2 tahap ya, sama melalui peserta yang lulus kualifikasi ya. Kita lihat saja. Nah, apa itu kualifikasi? Adalah evaluasi ya. Kualifikasi ini berkaitan dengan evaluasi kompetensi sebenarnya. Jadi kalau dibayang kita nanti kita lakukan audit bahwa evaluasi kompetensinya apa, kemampuan usahanya bagaimana, dan pemenuhan persyaratan sebagai penyedia.
Jadi di design and build ini rancang bangun menggunakan prakualifikasi ya, bukan pasca. Jadi dokumen kualifikasi dulu dinilai, baru dokumen penawarannya ya. Beda halnya prakualifikasi, dia bersamaan dokumen kualifikasi dan penawarannya dievaluasi. Jadi prakualifikasi ini adalah proses menilai kualifikasi sebelum penyampaian penawaran. Jadi evaluasi kualifikasi ini sistem gugur ya, mencocokkan sesuai tidak dokumen tersebut. Hasilnya adalah ya, tidak boleh kurang dari 3 peserta ya, tidak boleh hasil. Kalau dia kurang dari 3 peserta yang lulus kualifikasi, maka prakualifikasi gagal atau prakualifikasi ulang. Peserta kualifikasi bisa badan usaha tunggal ataupun atas nama sendiri KSO. Yang kualifikasi besar ya, yang KSO yang memenuhi. KSO ini sendiri kerjasama operasional, ada badan usaha jasa pelaksana konstruksi, ada juga badan usaha pelaksana konstruksi dengan bahasa badan usaha perancangan konstruksi. Itu penting. Jadi ada yang berdiri sendiri, ada yang ber-KSO dengan perancangan. Jadi design and build ini tendernya adalah bersamaan dengan perancangannya ya, perancangan artinya sudah masuk desain, dia sudah masuk desain, hitungan, termasuk juga proposal teknis. Nama KSO sesuai kualifikasi ya, perusahaan, tim dan anggota KSO ya. Ketika dia ber-KSO, pembagian modalnya 70% ya paling tinggi. Nama individu dari KSO yang mewakili KSO. Jadi yang mewakili KSO ini adalah perusahaan yang badan pelaksana konstruksi, bukan badan perancangan konstruksi, bukan dari konsultan. Ditandatangani badan usaha pelaksana konstruksi, pelaksana konstruksi dalam PBJ ini harus KSO yang nasional ya, tidak ada dari internasional. Lead team itu lead team ini pemimpin KSO, artinya lead team pemilik modal, dia pemimpin konsorsium. Jadi lead team ini adalah pemimpin konsorsium. Porsi modalnya mayoritas paling banyak ya, paling banyak 70%. Jadi porsi modalnya. Jadi yang ber-KSO ini untuk pekerjaan mendesak tidak kompleks, paling banyak 3 perusahaan dalam satu KSO. Pekerjaan kompleks tapi tidak pekerjaan apa namanya? Ini salah ya, pekerjaan mendesak tapi tidak kompleks paling banyak 5 ya, 5. Tidak mendesak ini, tidak mendesak ya. Paling banyak 5 dalam satu KSO. Jadi ini lead PIM-nya. Kalau lead PIM ini yang saya sebutkan tadi bahwa dia pimpinan dalam satu konsorsium KSO. Anggotanya terdiri dari apa? Bisa integrasi dan kualifikasi usaha besar juga. Ini badan usaha jasa pelaksana konstruksi, artinya kontraktor ya, kontraktor, ataupun juga badan usaha pelaksana konstruksi dengan kualifikasi usaha besar ya, KUB ini kualifikasi besar, atau badan usaha jasa pelaksana konstruksi kualifikasi usaha menengah, anggotanya. Tapi lead team harus besar ya, kualifikasi tim ini harus besar. Perancangannya demikian, kalau di anggotanya perancangan besar ataupun perancangan dengan kualifikasi umum menengah ya. Dalam lead team ya, ini badan usaha pelaksana konstruksi dengan kualifikasi usaha besar adalah paling kurang satu badan usaha, paling kurang ya KSO, paling kurang satu badan usaha, paling kurang satu badan usaha jasa perancangan konstruksi dengan kualifikasi usaha besar. Jadi ketika dalam lead team KSO, badan usaha jasa pelaksana konstruksi dengan kualifikasi usaha besar, maka paling kurang satu untuk perancangannya. Yang kedua KSO badan usaha ya, lebih dari 2 dengan ketentuan di atas wajib terpenuhi. Yang lainnya adalah
badan usaha ketika sudah terpenuhi rancangan satu ya, yang lainnya boleh dengan badan usaha pelaksana konstruksi kualifikasi usaha menengah ataupun rancangan konstruksi kualifikasi usaha menengah. Nah, peserta KSO tidak boleh mengubah perjanjian selama tender ya. Jadi ketika sudah hasil tender, perjanjian KSO berakhir sebelum penyelesaian, maka tanggung jawab penyelesaian pekerjaan perusahaan LIPI mengacu pada perjanjian KSO. Sangat besar ya. Saya praktikkan saja bagaimana kita probity ya. Ini normanya sudah ada, tapi kita bangun kerja diskusi ya. Karena banyak sekali filenya, sekali tentu akan mau. Saya buka Excel ya. Ini contoh kertas kerja yang saya sampaikan ketika kita ingin probity ya, probity audit terhadap tender ya. Jadi kelihatan nasi saya. Iya Pak, kelihatan Pak. Jadi ini kertas kerjanya. Saya akan kasih pengantar sedikit. Memang mendalami tentang rancang bangun ini memang agak sedikit perlu ekstra pemahaman. Ya, oke. Jadi ini kertas kerja ya, kertas kerja. Jadi di pengadaan yang saya sebutkan tadi adalah dia ada perencanaan. Jadi yang kita mau audit adalah bisa di perencanaan satu, bisa di persiapan dua, bisa di persiapan. Bisa di persiapan pemilihan, bisa di pelaksanaan pemilihan, ya, di pelaksanaan kontrak ya, persiapan pelaksanaan kontrak, dan nanti yang kita mau audit ini memang PBJ sangat apalagi oke. Jadi saya kasih pengantar bahwa ada perencanaan. Nah, saya kasih sedikit gambaran terhadap ranjang bangun ini. Nah, ketika kita di perencanaan, maka apa yang harus dilakukan auditor? Apa yang diharuskan PDOPD? Apa yang harus dilakukan oleh pengawas atau pemeriksa? Apa yang harus lakukan pengawas lainnya, misalnya? Maka ketika bicara di perencanaan, saya kasih pengantar umum ya, maka kita minta bukti referensi. Jadi kertas kerjanya adalah bukti referensi atau bahan ya, buktinya apa. Misalnya jenis dalam rancangan, jadi pada saat di perencanaan ini kan pembahasan perencanaan pengadaan ini pada saat penyusunan RK atau APBD ya, rancangan APBD. Ya, jadi kita minta bukti waktu pemanfaatannya. Kapan sih ini rancangan bangun? Berarti jadwal pelaksanaan. Jadi dokumen perencanaannya ini kita minta waktu ya. Pokoknya dokumen karena ini desain and build, maka dokumen speknya.
spesifikasi waktu pelaksanaan. Jadi kita minta dokumen spesifikasi waktu pelaksanaan. Karena apa? Waktu pemanfaatan barang itu mulai dari proses perencanaan, proses pemilihan itu sudah tergambar dalam hal di perencanaan pengadaan. Pada saat menyusun RKA atau APBD rancangan. Jadi kita mereview. Ketika kita juga dituntut untuk mereview, kita minta sama sama PPK-nya, sama PA-nya. Gitu. Dokumen mana dokumen pemanfaatan barang. Barang atau jasa. Mana dokumennya? Mulai dari persiapannya, pemilihannya, ini harus ada dokumennya. Pemakatannya, apakah konsolidasi? Jadi karena ini bukan paket konsolidasi, jadi ini kan kita bisa urutkan di bawah ya, di bawah apa saja. Yang kedua juga jadwalnya ya, jadwal. Kita minta jadwalnya yang disusun ya. Jadi ini bisa konsolidasi. Di konsolidasi ini kita hitamkan saja karena ini tidak ada paket konsolidasi ya. Kalau untuk desain and build tidak ada paket konsolidasi. Jadi catatan. Karena konsolidasi itu menggabungkan beberapa paket di dinas-dinas, di OPD menjadi satu paket perencanaan ya. Tapi ini tidak ada ya. Tapi tetap bagian dari garis kuning saja. Jenis pengadaan ini. Jenis ya berarti harus termuat juga kita minta penetapan dari PA, yaitu apa? Yaitu penetapan dari PA, umpamanya berarti pekerjaan konstruksi. Konstruksi DB, desain and build. Mana penetapan PA-nya? Mana SK-nya? Mana pembahasan ini yang diusulkan oleh PA pada saat ya, identifikasi pengadaannya. Apakah ini pengadaan konstruksi atau bukan? Identifikasi memang kita, apakah ini barang rancang bangun ini pada penetapan PA ya, PA. Jenisnya maksudnya, jenis barang ya, berarti konstruksi ya, konstruksi. Jadi memang ini penting kita lakukan probity, apakah dia sesuai ketentuan yang berlaku atau tidak. Jadi kita sisa isi. Jenis penetapannya ya oleh PA ya, ditetapkan oleh PA. Ditetapkan. Pemanfaatannya ya, kapan dimanfaatkan. Anggarannya dari mana? Ini juga harus kita tahu. Pokoknya APBD ya. APBD. Atau sharing APBD. Sharing itu kita lihat itu. Ya, salah ya. Ya memang nah, ini kompleks ini kompleks ya. Saya akan sedikit buka tentang kompleks. Apa sih pekerjaan kompleks itu? APBD ya. Ini kompleks. Saya sedikit kasih kisi bahwa itu pekerjaan kompleks itu. Saya buka file saya. Apa sih itu pekerjaan kompleks? Oke, tunggu. Sisa muncul ya, sisa ya, udah ya, udah muncul ya. Nah, kelihatan ya? Ini Pak masih kertas kerja yang Excel yang tadi Pak. Oh, dulu ya. Yang probity audit. Nah, ini kategori
Jadi yang saya sebutkan tadi, jadi kita bikin probity memasangnya perencanaan DB ini rancang bangun, maka dokumen perencanaan harus muncul ya pada pembahasan RK ya. Apakah kriteria itu kompleks dan mendesak? Nah, kalau mendesak, maka tiga komponen ini harus terpenuhi. Tiga komponen ini, yaitu aspek ekonomi dan sosial. Apakah secara ekonomis dan sosial bisa mengurangi biaya transportasi umpamanya, biaya sosial seperti akses sangat dekat ya, untuk masyarakat yang di mana pembangunan misalnya pembangunan puskesmas yang jauh, masyarakat yang jauh dari akses kesehatan lain segera dimanfaatkan karena masa pandemi, ataupun pekerjaannya tidak cukup waktu untuk terpisah. Ini harus terpenuhi. Kalau pekerjaan kompleks, kalau salah satunya terpenuhi, maka ya tidak masalah. Nah, kalau pekerjaan dasarnya ini lebih tepatnya ya bisa resiko tinggi, teknologi tinggi, peralatan yang didesain khusus, kesulitan didistribusikan secara teknis ataupun memiliki kepastian ya, ketidakpastian. Karena memang di desain ini belum ada konsultan perencana, belum ada konsultan perancangan. Semua masih buta. Berapa kondisi daya dukung tanahnya, ya daya tipe tanahnya, semua masih buta, masih dalam bayangan. Ya, dalam bayangan. Jadi itu. Jadi tepatnya kita bisa gunakan alasan memiliki kondisi ketidakpastian. Ya. Kondisi kompleks ini ya memiliki ini tetap mengantar ya. Memiliki kondisi ketidakpastian. Nah, kalau mendesak ya tadi aspek sosial, ekonomi, sosial. Yang kedua, segera dimanfaatkan. Tiga, misalnya tidak cukup waktu, tidak cukup waktu untuk dipisahkan tendernya, pisahkan pengadaannya, yaitu rencana dulu, pengawas dulu, rencana dulu, habis itu masuk di tidak cukup waktu ya. Jadi itu harus dianalisa. Ini harus terpenuhi ini di apa namanya di salah satu di ketiga-tiganya kalau mendesak ya. Jadi mendesak juga sangat menentukan terhadap ketiganya. Jadi perlu ada justifikasi nih, kayak semacam riset, survei dan lain-lain. Jadi tidak serta-merta kita tetapkan pada saat kriteria itu sendiri ya. Nah, yang penting ini penetapan DB ya. Kita minta mana dokumen SK usulan dari JPT Madya, Jabatan Pimpinan Tinggi Madya, yang ditetapkan oleh Menteri atau Kepala Lembaga. Kalau untuk APBN ya, kalau diminta SK-nya, SK lah, atau penetapan Menteri. Kalau ini kita minta SK-nya penuh gitu, SK penetapan tapi dan lain kepala daerah lah. Nah,
dari semuanya ini ada bukti bahan atau referensi. Sisa ujinya adalah ya, kalau di peraturan BPKP di lampiran 2 ini kurang lengkap ya. Saya modifikasi dengan hasil ujinya adalah ada atau tidak ada dokumennya. Kalau kita probability, kalau tidak ada dokumennya, hasil analisa ini, kayak surveinya, kayak penelitiannya, maka kita bisa kategorikan tidak ada ya. Ini tidak ada. Harus ada analisis bahwa itu mendesak atau tidak. Kalau tidak mendesak, ya harus pekerjaan kompleks. Pekerjaan kompleks juga harus ada kriteria ya, ketidakpastian ya. Ya, metodenya kita bisa pakai Dex Review umpamanya, peraturan perundangan. Bisa juga kita pakai umpamanya ini contoh ya. Metode ini kita pakai umpamanya tidak ada ini misalnya ya, tidak ada. Tidak ada saja. Misalnya tidak ada ya. Tidak ada. Jadi kita lihat gitu. Kalau tidak ada, itu ketika kita Dex Review, maka kita lihat dulu apa analisa. Kalau kita lihat peraturan perundangan Perpres yang kita lihat di Perlem ya, Perlem. Kan ini kita mau lihat Dex Review-nya nih. Dex Review. Nah, berarti kan kepatuhan perundangannya. Kita lihat dulu tentang Perlem ya. RKPP nomor 12 2021 lampiran 3 ya, MDP. Nah, jadi kita bisa lihat kalau kita Dex Review ini, maka kita lihat Dex Review ini kan kita lihat tentang kepatuhan ya. Di peraturan LKPP nomor di lampiran 3 MDP 6 review. Kita lihat bagaimana dia, apakah ada basic design-nya. Jadi basic design ini ya, kita bisa lihat juga basic design ya. Saya lihat basic design. Harus ada basic design-nya, gambaran awal tentang kondisi ketidakpastian itu. Jadi harus ada basic design-nya. Tidak ada basic design-nya, maka dipastikan ini menjadi temuan bahwa ini pelanggaran ya. Tidak tepat untuk kita adakan tidak tepat kita adakan untuk apa ini? Tidak tepat kita adakan untuk desain bill karena akan menjadi problem nantinya. Jadi kita bisa basic design mencocokkan ya. Kita basic design. Ada tidak antara basic design dan kondisi itu? Jadi basic design ini masih gambaran makro terhadap kondisi lokasi. Kondisi lokasi rencana pekerjaan proyek itu sendiri. Ya, gambarnya, topografinya, curah hujannya, hidrologinya, ya. Jadi itu masih gambaran umum, belum diukur secara pasti. Itu ya. Nah, sekarang kita masuk di tender ya, tender sendiri ya itu. Jadi kita akan masuk di proses tender, baik. Karena sudah ada file tadi. Jadi di tendernya.
kita audit nih di pengumuman prakualifikasi, maka kita lihat di LPSE, LPSE PU ada termasuk juga riwayatnya ya. Download dokumen kualifikasi apa ada dalam jadwal. Penjelasannya, penjelasan ini juga apa dalam, jadi penjelasan ini kita minta Pokja pemilihan membuka riwayat penjelasan. Membuka ya. Karena riwayat penjelasan. Ada. Jadi yang Pokja tidak ada Pak. Berarti Pokja itu main-main ini. Nah, jadi riwayat penjelasan. Ada. Di sistem ada di riwayat penjelasan. Ya bukti. Nah ini kirimin persyaratan kualifikasi ya. Sama juga. Jadi ada sistem. Pembuktian. Nah pembuktian kualifikasi ini evaluasi. Ada dua, ya bisa dilakukan secara online maupun secara offline ya. Pembuktian juga demikian. Penetapan kualifikasi. Nah, itu yang penting. Hasil masa sanggah penjelasan. Jadi tahapan apakah ada. Jadi kita masuk di audit IT ya, kita masuk di audit IT ataupun kita minta semua tahapan ini ada atau tidak ada. Gitu. Ada atau tidak ada. Rujukannya adalah peraturan LKPP tentang desain build. Rujukannya adalah ini, peraturan LKPP ya. Kalau Dex review-nya adalah peraturan LKPP-nya ini. Ini ketentuan utama ya. Jadi kalau kita mau Dex review-nya maka kita akan berkaitan dengan regulasi utamanya. Jadi sangat panjang ini kalau bicara rancang bangun ya. Mari kita berdiskusi. Tapi intinya tentang tender itu sendiri, tentang tender, teman-teman bisa memakai pedoman dalam slide yang saya tampilkan tadi. Pedoman itu untuk membandingkan antara yang kondisi dan kriteria. Nah, yang saya sampaikan tadi adalah kriteria. Sedangkan yang kondisi berarti kita lakukan probability itu sendiri. Demikian yang bisa saya jelaskan. Saya kembalikan kepada moderator. Ya baik, terima kasih Pak atas penjelasannya mengenai materi hari ini, yaitu tentang probability audit. Baik, selanjutnya Bapak dan Ibu kita membuka sesi tanya jawab ataupun sesi diskusi. Silakan untuk raise hand untuk Bapak dan Ibu yang ingin berdiskusi dengan narasumber kita ataupun menuliskan pertanyaannya di kolom chat. Tadi sudah dibahas mengenai dengan kertas kerja probability audit pada proses tender konstruksi terintegrasi, desain, dan build. Jadi Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu peserta mungkin ada yang ingin ditanyakan mengenai dengan hal tersebut, mungkin itu dalam pekerjaannya mungkin atau yang lain dalam ada masalah di kantor mungkin. Ingin berbagi problem. Ya, informasi dengan ya. narasumber kita, minta solusi terhadap masalah-masalah yang dihadapi dalam pekerjaannya, silakan. Pak Budi ada di sini, Pak Budi ya. Pak Budi. Ada ya. Andi Ayu. Andi Ayu ya. Siapa lagi nih yang di grup chat ini? Saya respon ya di grup chat ya. Sambil menunggu ya. Di grup kita dia disebutkan terhadap ini Pak Abdul Qadir. Pak Abdul Qadir ya. Abdul Qadir siapa ini? Pak Abdul Qadir Zailani Olili ya. Oli ya. Ada Pak Abdul Qadir? Kalau Pak Abdul Qadir
Itu Tidak Pak ada, Budi Pak. Hermawan. Jadi pertanyaan di grup ya, supaya tidak diulang lagi. Ya, pertama pertanyaan di grup. Dari mana dasar? Nah, ini. Dari mana acuan 55% untuk jasa konsultan perorangan? Ya, jadi jasa konsultan perorangan itu dia dihitung, dibayar berdasarkan remunerasi per bulan dikali 55% dikali indeks dikali berapa hari kerja. Mungkin saya tunjukkan saya regulasinya ya, supaya tidak diulang-ulang lagi. Kenapa bisa 55% ya? Iya, Pak, ada yang tanyakan itu tentang dasar acuan angka 55% itu, Pak. Oh iya, ada. Hanya terlalu banyak file ini udah. Jendela. Oke. Billing rate-nya. Di konsultan perorangan itu dia hitungannya 55% dikali remunerasi per bulan, dikali indeks biaya langsung personil, dikali berapa hari kerja ya, atau per 1 bulan misalnya. Saya share ya. Kelihatan masih saya? Kelihatan? Iya, Pak, kelihatan, Pak. Nah, jadi ini ya, kita bisa lihat di billing rate Inkindo ya. Inkindo 2021 lah yang tahun ini. Ya, kalau untuk jasa konsultan saya sebesar ya. Ini. Jadi untuk jasa konsultan badan usaha yang mencari keuntungan profit making-nya, organization, remunerasi atau billing personilnya dihitung 100% ya. Berarti remunerasi per bulannya 100 juta misalnya atau 20 juta, berarti 20 juta. Kalau penyedia jasa konsultasi yang sifatnya nilaba, ya, seperti universitas, lembaga penelitian ya, lembaga penelitian, rumah sakit atau lembaga sosial, maka 70% ya. Kalau perorangan ya, konsultasi perorangan maka 55% remunerasinya gitu. Jadi untuk tim leader atau co-leader dapat diperhitungkan remunerasi ditambah 3% boleh, tidak ada masalah ya. Jadi ini regulasi di tahun 2022 ini tentu Inkindo juga menerbitkan billing rate itu sendiri. Billing rate Inkindo. Itu. Jadi kalau biaya langsung non personil remunerasi ya. Ini kita bisa lihat perkaliannya ya. Kalau untuk wilayahnya siapa ini? Saya mau tanya tadi ya. Ini nih, kalau umpamanya di Nanggro, Sumatera ya. Di Jakarta 1,0 ya, 1,0. Jadi perkalian apapun itu kalau sudah 1,0, 1,1 tetap sesuai dengan billing rate ya. Billing rate-nya. Jawa Barat ya dan lain-lain. Sulawesi ya, kalau ada dari Sulawesi Tenggara ini 0,897 khusus untuk biaya langsung personil ya, biaya indeks biaya langsung. Indeks biaya langsung. Ada juga indeks biaya langsung ya. Indeks.
Jadi ini Jakarta 1,0 ya. Jadi ini Jakarta ini. Ini 1,0 dikali umpamanya dia ahli muda 2 tahun. Ya. Berarti S1 ya. Berarti tetap 23 juta ya. Kalau tadi Sulawesi Tenggara kan dikali dulu 23.500.000 kali 0,89 sebagai indeksnya. Jadi tidak langsung ya berdasarkan daerah ya, berdasarkan daerah. Terus saya kasih lagi ini Jakarta ya. Jadi masing-masing daerah ada ini remunerasi biaya langsungnya. Ini untuk sub profesional ya. Jadi kita bisa indeks standar ya, standar. Jadi kita bisa pakai standarnya 2021 ini, Sulawesi Tenggara ya. Tetap tidak berubah. Sulawesi Tenggara. Ya, 0,913 ya. Jadi demikian kalau bicara regulasi ya, sudah ada regulasinya sisa di bahwa kalau konsultan bisa di apa namanya, begitu perhitungannya. Oke. Baik Pak, terima Ada kasih lagi? Pak. Kalau untuk itu tadi pertanyaan dari chat yang ada di grup ya Pak, untuk diskusinya. Ada lagi satu itu untuk membantu pelaksana tugas dari teknis yang berasal dari dinas teknis atau swasta yaitu jasa konsultan perencana atau tenaga keuangan sesuai beda konsultan perencana dan tenaga ahli. Nah, konsultan perencana ini dia profesi ya. Kalau tenaga ahli kompetensi. Jadi Pak Budi, mana Pak Budi ya? Ada ya. Jadi pertanyaan ini adalah di grup ini, apa bedanya konsultan perencana dengan tenaga ahli ya? Tenaga ahli itu kompetensi, sedangkan konsultan perencana itu ya profesi sebagai konsultan ya. Profesi. Itu bedanya. Jika kita menanyakan bedanya, itulah bedanya. Oke, Dara? Ya, bertanya? Iya Pak. Kita tutup besok ya. Tentang apa ya? Tentang besok. Kalau Besok untuk apa ya? besok tanggal 17 Pak. Ya, besok Iya, tanggal 12 simulasi perubahan kontrak konstruksi pada cara pembayaran penyedia. Ya, jadi besok materinya malam kita bagaimana mensimulasikan dari perubahan monthly sertifikat atau bulanan menjadi termin atau dari termin menjadi bulanan. Kita akan simulasikan bagaimana kriteria ketika kita ingin merubah jenis pembayarannya. Tentu berdasarkan regulasi yang sangat ketat. Demikian. Kalau Ya, tidak baik. ada yang bertanya lagi, mungkin. Ya. Baik Pak, mungkin terakhir Pak closing statement-nya Pak, atau cukup Pak? Sebagai penutup ya, pertama tadi saya membagikan kertas kerja ini cuma pedoman saja, termasuk juga di slide-nya nanti sebagai teman auditor P2PD ya, yang melakukan pemeriksaan ya, rancang bangun. Karena di Kendari ini, Sulawesi Tenggara ini, kebetulan saya yang dampingi 2 paket ya, pengadaan puskesmas yang nilai paketnya 85 miliar dengan 14 miliar. Tentu saya juga nanti akan probiti ya,
audit itu sendiri, supaya memastikan bahwa pelaksanaannya itu jujur ya, tidak ada masalah, tidak ada titipan kepada Pokja. Jadi Pokja juga itu mesti hati-hati ya untuk tidak terpengaruh terhadap iming-iming atau apapun terhadap proses tendernya itu sendiri. Sedangkan untuk link absensi ini otomatis ya, Aziza ya. Demikian yang bisa saya sajikan. Saya serahkan kepada moderator. Ya baik, terima kasih Pak atas pemaparan materinya hari ini dengan beberapa topik pada materi kertas kerja probity audit proses standar konstruksi terintegrasi desain dan build. Adapun untuk kertas kerjanya nanti kami akan share bersama dengan materi-materi yang dilaksanakan pada periode 13 ini pada di akhir periode. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian untuk link absen sendiri itu tidak ada. Jadi untuk Bapak dan Ibu yang sudah melakukan pendaftaran ataupun registrasi itu sudah otomatis menjadi anggota pada peserta pada periode 13 ini. Baik, kurang dan lebih itu saja pada hari ini. Sampai ketemu di webinar hari selanjutnya, yaitu besok. Terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.